Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Masuk semuanya. Alhamdulillah masuk semuanya. Sebelum memasuki materi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang fenomena keracunan makanan? Lalu, apa menyebabkan fenomena keracunan makanan itu bisa terjadi? Tidak. Ada yang bisa jelaskan? Tidak. Baiklah, jadi keracunan makanan adalah gangguan pencernaan yang umum terjadi di lingkungan kita. Lalu, gejala keracunan makanan ini dapat mulai Anda rasakan ketika kalian mengonsumsi makanan tersebut. Lalu keracunan makanan umumnya menyebabkan kita mual, muntah, sakit perut, diare, hingga demam. Keracunan makanan adalah penyakit bawaan makanan yang terinfeksi bakteri, virus, parasit yang menyerang sistem pencernaan. Lalu penyebab dari keracunan makanan ini yaitu disebabkan oleh bakteri patogen yang mampu menyebabkan sakit pada manusia. Karena bakteri patogen mengandung toksin atau racun sehingga dapat menyebabkan keracunan makanan pada manusia. Karena penyakit ini dapat menyebabkan penyakit yang membuat rusaknya organ tubuh. Ada yang sudah paham atau ada yang belum paham? Tidak paham. Nah, baiklah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan, serta ciri-ciri bakteri dan peran bakteri dalam kehidupan. Ada yang bisa menjelaskan pengertian dari bakteri? Tidak, Bu. Baiklah, jadi pengertian bakteri adalah sebuah kelompok besar terhadap organisme hidup. Mereka sangat kecil atau mikroskopis, dan sebagian besar uniseluler dengan struktur sel yang relatif sederhana, tanpa inti sel, organel, atau sitoskeleton lain, seperti kloroplas dan mitokondria. Selanjutnya, ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri umum bakteri? Bu. Ya, silakan. Ciri-ciri bakteri yang pertama, habitat tersebar luas di tanah, air, udara, dan pada tubuh organisme lain. 2. Bersifat uniseluler dan hidup secara sendiri-sendiri atau soliter maupun berkelompok atau koloni. 3. Umumnya bersifat heterotrof karena tidak berklorofil, tetapi ada juga yang bersifat fotoautotrof dan kemoautotrof. Yang keempat, termasuk organisme prokaryotik, artinya tidak mempunyai membran inti. Yang kelima, sel tubuhnya dapat menyekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. Dan yang keenam, pada kondisi yang tidak menguntungkan, bakteri membentuk endospora dan membentuk kapsul atau bakteri yang berkapsul lebih sering bersifat patogen. Nah, benar sekali. Jadi, ciri-ciri umum bakteri yang pertama itu habitatnya tersebar luas di tanah, udara, air, dan pada tumbuhan organisme lain. Lalu, bakteri ini bersifat uniseluler dan hidup secara sendiri-sendiri atau soliter maupun berkelompok ataupun koloni. Lalu umumnya itu bersifat heterotrof karena tidak berklorofil, tetapi ada juga yang bersifat fotoautotrof dan kemoautotrof. Lalu organisme prokaryotik artinya tidak mempunyai membran inti. Nah, jadi bakteri ini tidak mempunyai membran inti atau yang disebut dengan prokaryotik. Nah, sel tubuhnya ini dapat menyekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. Lalu pada kondisi yang tidak menguntungkan, bakteri membentuk endospora yang membentuk kapsul atau bakteri yang berkapsul lebih sering bersifat patogen. Lalu selanjutnya itu ada struktur tubuh bakteri. Struktur tubuh bakteri ini dibagi menjadi dua, ada struktur dasar dan ada struktur tambahan. Yang pertama yaitu ada struktur dasar, yaitu ada dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula. Bisa kalian lihat di depan sini, ini adalah struktur dari bakteri. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk bakteri. Lalu yang kedua ada membran plasma. Ini adalah membran plasma. Jadi membran plasma ini berfungsi sebagai pengatur zat antara sel dan lingkungannya.
Lalu membran plasma ini tersusun dari lapisan fosfolipid dan protein. Selanjutnya ada sitoplasma. Lalu, ini adalah gambar sitoplasma. Sitoplasma ini tersusun dari 80% air, protein, asam nukleat, lemak, karbohidrat, ion organik, dan kromatofora. Lalu selanjutnya ada ribosom. Yang ini adalah namanya ribosom. Lalu ribosom ini tersusun dari RNA dan protein. Ribosom berfungsi sebagai sintesis protein. Lalu selanjutnya ada DNA yang merupakan materi pembawa informasi genetik. Lalu DNA bakteri berfungsi dalam pengatur proses-proses yang terjadi dalam sel bakteri. Lalu granula. Ini adalah granula. Granula ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang dibutuhkannya. Nah, selanjutnya itu ada struktur lanjutan. Struktur lanjutan ini terdiri dari kapsul, flagela, pilus, embria, klorosom, vakuola, dan endospora. Apakah kalian sudah selesai menyusun puzzle-nya? Sudah. Lalu soal diskusi yang kuberikan tadi sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Baiklah, jika sudah selesai, perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi review dan penerapan 2 nomor 1 dan nomor 2. Jelaskan yang dimaksud dengan konjugasi. Baiklah, terima kasih kepada perwakilan kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan kelompok untuk duduk di tempatnya masing-masing. Lalu ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Baiklah, jika tidak ada, kita akan tutup materi kita pada hari ini. Baiklah, sebelum Ibu menutupnya, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Tidak. Padahal jika tidak ada, kesimpulannya itu bakteri adalah sebuah kelompok besar terhadap organisme hidup. Mereka sangat kecil atau mikroskopis. Lalu bakteri ini sebagian besar uniseluler dengan struktur sel yang relatif sederhana tanpa inti sel, organel sel, atau